Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sekali lagi kita bersama dengan guru kita dalam edisi Mistik Borneo. Baik, pada hari ini insyaAllah kita akan kupas sedikit demi sedikit bab kemistikan dan kegaiban ini. Jadi insyaAllah hari ini kita akan mulaikan soalan pertama kita dengan pugai. Biasanya kalau kita di Sabah ini famous lah, daripada kita kecil-kecil semua kita dengar pugai balabak apa semua kan. Di hari ini kita tanya dengan guru sendiri macam mana, apa itu pugai balabak dan juga apa sebenarnya fungsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berkaitan tentang pugai balabak. Umumnya pugai balabak ni yang ada di Sabala, tapi berasal daripada seberang, saya dengar. Ataupun dorong panggil Pulau Belabak. Oh, maknanya balabak ni pulau lah sebenarnya. Satu pulau lah di Belabak juga kemudian di Pinang. Dari dulu kita dengar pasal pugai balabak ni, ramai orang cakap dia tentang pugai untuk pengasihan, penarikan, dan banyak juga tersebar lah. Tapi ada beberapa pengalaman yang kita terjumpa lah, orang yang betul-betul pakai barang ni lah kan. Saat menurut dia betul juga, tidak semua yang tersebar tu yang ori, ada yang fake juga lah. Jadi menurut kita dia sudah arwah lah, sudah meninggal. Tapi selama dia guna tu, kita dia berada di dia cari minyak ni, dia pergi Pulau Belabak, dia berada di tempat tu dalam kira-kira mereka setengah tahun lebih tu lah. Cari inilah banyak jodoh di bawah atas. Kita jumpa seorang perempuan tua lah. Ini cerita dia lah, cerita di sini. Yang buat pugai ini perempuan tua. Ya. Sebab yang buat pugai balabak ni asli dia ni daripada keturunan lah. Warisan lah. Warisan keturunan lah. Dia cakap nama perempuan ni Kalampi itu. Dia ni sudah tua. Perempuan ni minta maaf, dia cakap berkurang. Tapi dia ada pelayan lelaki dalam 3-4 orang di rumah. Tapi menurut arwah ni dia cerita, Prof. Pakcik ni, dia cakap itu suami dia. 3-4 orang? Suami Cakap itu suami dia, muda lagi. Sedangkan yang makcik-makcik ni dia sudah umuran lebih 60 lebih lah. Kita dia. Jadi dia ada 3-4 orang pelayan lelaki yang suaminya lah. Di rumah tu lah. Cerita pengawalan lah sejauh mana kebenaran, tapi dia cerita begitu. Dan setiap dia tanya dengan saya, dia bilang, kamu tahu tentang pugai balabak? Kenapa? Sebab dia ni pesakit. Sekitar dia pesakit. Kasih rawat Ya, dia. saya rawat dia ada satu sakit misteri dia. Dia tanya, saya cakap saya belum pernah jumpa barang. Banyak dia orang jual-jual dan orang namakan mengatasnamakan pugai balabak. Saya tahu dia bilang, saya pun sudah dibeli. Tapi bila kita jumpa kawan-kawan, dia bilang kawan saya ni orang molpok. Orang molpok ni menurut dia orang molpok yang buat. Molpok, bangsa molpok lah panggil. Tidak tahu lah pengawalan, tapi dia bilang ini orang molpok yang buat barang. Perempuan tahun yang buat orang molpok. Dan daripada cerita itu dia dapatkan minyak dan gitu. Sebab minyak ini akan turun-temurun kepada perempuan saya paling kuat. Dia punya warisan mesti perempuan. Cakap jarang lelaki. Masa dia mau bawa pulang minyak, naik dari kapal baru jalan sekejap, ribut. Tiba-tiba buat ombak dan awan hitam. Cakap, kalau dia pulang itu siang, dia cakap. Pas saya dapat balik. Jadi ada orang cakap, kau kena masukkan minyak itu, masukkan di dalam binatang lah. Dia sembelih ayam, dia masukkan dalam perut ayam. Dia bawa sama juga. Lepas itu yang kedua, dia pakai kambing. Dia potong kambing, masuk. Sama aja cerita. Terus dia pakai lembu. Buka kerbau, lebih kurang. Sembelih lembu, baru kasih masuk dalam perut dia. Cerita itu pun sama juga. Terus dia jumpa makcik itu, dia cakap macam mana pun dia buat kaedah dia. Barang ini tetap juga
dia dapat teruskan perjalanan lebih sabar. Apa ada cara dia dengan cara yang lain? Nah, lagi itu dia bilang ada dua cara dia. Satu, kau kawin dengan aku. Jadi yang kelima Nggak lah. mau. Jadi yang kelima. Takut dia kayak kan dalam sudah tua nih kurus lagi dia bilang. Dia cakap nanti itu kurus tua kurang. Cakap. Padahal dia temui kurang lah dia bilang. Kedua dia bilang kecuali aku yang ikut. Jadi orang ada sepakat lah berapa bayaran dia. Yang penting minyak itu dapat dibawa berapa. Dia dapat lebih kurang dalam 1 inci. Ya, 15 ml lah. Mungkin. Ciptakan. Kasihan daripada situ dia coba barang. Dia pakai kemudian pasti kena orang. Tapi kami dia cakap daripada dia bilang minyak itu ada cara pertama dia bisa hidup. Tapi dia kalau bilang memang merekam. Memang minyak itu hidup. Tapi orang ada sosok makhluk lain jaga. Kadang dia lah, kadang daripada minyak. Dan ada beberapa pantang-pantang dia cakap. Jadi kalau dia pakai di badan, satu lah dia macam hewan-hewan ni semua kan, kucing, anjing, mana-mana hewan dia cuma mendekat suka dengan dia. Tapi dia belum pernah kasihkan orang. Daripada situ dia guna minyak ini. Dia punya projek-projeknya. Tapi juga dia bilang dia ada efek macam tu. Tapi efeknya bila dia ritual. Ada saya sakit ya, tapi sakit itu mesti. Oke lah, dia bilang banyak keuntungan apa yang kita mau kita dapat. Dan satu bulan pun dia cakap bukan itu. Saya bilang perempuan. Dia bilang untuk orang suka dengan dia dalam urusan projek-projek itu. Bisnisnya. Bisnis, dekat banyak dia oleh dia dapat juga, tapi dia punya kebulan belakang. Jadi bukan ada saya gangguan. Ada saya yang kena dia cakap lah. Pas kalau nafsu lain dia cakap nafsu syahwat dia. Tua punya nafsu kita lain. Jadi dia bilang beberapa tahun dia menderita. Dia dapat macam mana dia coba berubah. Ada juga beberapa kali. Hilang sekejap datang, hilang sekejap datang. Sampai lagi giliran kita lah. Saya tanya dia, kita coba perawatan juga dengan dia. Barang tu betul-betul dia sudah tidak buka. Dia cakap dia jualan kawan dia. Dia jual sikit-sikit. Tapi harganya ber1,000. Dan benda itu terbukti. Bila orang mula kejap, cuma je. Ini yang dikenal lah kalau di Sabah ni. Kita pula kubai pelapak kita. Kubai pelapak ni ala-ala power dia lebih kurang macam minyak dagu. Ada persamaan tentang minyak dagu. Sebab berkaitan itu tentang penjelasan kubai pelapak lah. Kenapa saya cakap macam ada Kesamaan. bersama dengan minyak dagu. Umumnya yang kita tahu minyak dagu ni tahun 2018 silap lah 2018 sekarang 19 silap lah lama tu tak. Ada satu orang ini saya kenal daripada arwah abang saya sendiri. Dia orang ni dia tinggal di KK. Orang dia lebih lembut sini. Dia cakap dia ini perawat. Masa tu arwah abang saya dia bawa saya, dia ada bawa satu kawan untuk mandi laut. Sampailah kita terjumpa orang. Orang ini dia salah satu pengenal dia boleh siap Thailand. Dia sendiri mengaku di ruangan rumah dia di luar dia ada minyak dagu. Dia ada minyak dagu. Pasien dia ni berlalah-lalah. Dia tanya saya, setiap perawatan, sisi rawatan obat berapa? Bilang tak menentu lah kalau buat gangguan. Kalau bahasa kasar nak bilang bukan ni kalau sati lah. Berarti lah jinnya jin macam mana sati. Dan dia bilang kan saya pun dia perawat, saya perawat dan saya ada bantu orang juga. Cerita lah, panjanglah cerita kami sampai di topi punya
minyak dagu nih. Saya nampak sendiri lah, tapi minyak dagu itu dia dari takdiran rumah, dia tanam di luar, dia tak di rumah. Sampai bilang menolak lah, nggak ada panas. So, orang ini pengamal spirit lain kan. Muslim. Orang Muslim. dia pengamal ilmu spirit lah gitu kan. Ilmu mistik lah. Apa yang tidak boleh memasak, dia bilang dia panas. Dan tak boleh memasak. Dia akan tanam di luar. Meski begitu kan cara penjagaan dia. Dia tanam lebih kurang, tidak sampai setengah kaki lah, setengah kaki lah, lebih tanam. Dia bagi tengok tuh ada beberapa, tapi dia sebetulnya ada cakap dengan saya dia ada 8 motor. Dia akan guna sedikit itu. Adalah usaha penarikan lagi cakap kadang-kadang orang datang minta dengan dia saya bilang dengan suami istri, kebanyakan yang tentang suami istri. Kedua dia bilang dengan orang-orang yang inilah apa ini mau mendapatkan cinta seseorang itu secara paksa. Dalam hati saya dia ini musuh. Kan kadang-kadang kita rawat orang yang ada masalah begini, rupanya dia main minyak begini. Pindah kita terpikir begitu, so kita suka silaturahmi. Dia dukun ke apakah, selalu dia memang cakap dia di perawat lebih kepada dukun. Benar. Dengan itu juga dicakap sendiri minyak dagu nih bukan sekadar yang kita tahu untuk parit-parit, untuk bisnis, untuk kasih ke orang, kasih kena orang kita. Dia pun boleh guna untuk melihat makhluk-makhluk, tapi dia tidak buat dengan saya. Cerita lah. Kalau dia bilang pakai ada kawan lain, kita lupa itu. Secara ada niat lain kalau sedikit sih maksudnya orang tabatin lah. Jadi biarpun dia guna kaidah gitu, tapi pada hakikatnya bukan minyak tuh yang bekerja itu mungkin minyak kadang-kadang daripada minyak itu sendiri. Nah, sebab kadang orang jadi kan tabatin, ada bilang kawan-kawan kan banyak orang bilang tabatin untuk bisnis. Semua tetamu dia orang-orang gitu. Dia bilang saya punya rawatan terus terang ada cakap. Kenapa dia bilang saya bukan mau singgung kamu. Paling murah pun dia bilang paling murah pun lah. Plus ni rawatan. 1,400, 1,700 rawatan. Itu baru lah. Paling tinggi dia cakap 7K, 7K. 4K dia bilang. Itu Ada yang sampai 11K. Tapi kita buat politik. Ini semua adalah kita upaya lah, dicakap dia buat Thailand. Ini Islam lah. Kalau kita bercerita atau lagi kita anda berapa dekat dia macam jaga jarak. Kalau dia dekat dia rasa macam kadang-kadang rasa gelisah. Sebab dia bilang kita punya aura energi tidak masuk. Jalan kita niat muterai kan. Dia begitu nak tuan balik di tangga, kadang dia putih, kadang dia dapat canggahan orang. Itu serba sedikit. Dia cakap di Sabah pun kita tahu pasal minyak berapa, bukan berapa. Ini minyak dagu ada kekuatan, ada kehampiran persamaan. Seperti itu Taylor cakap. Memang betul lah apa yang orang cakap bahwa mengambil mayat ini dibakar dengan lilin merah kan, tunggang berbakar berbeda guna lilin merah sampai menjadi seperti itu. Tentunya ada mantra-mantra. Ya. Bukan kita ambil mayat pula kepala kita gantung ke atau dengan ambil dia bakar sampai keluar dari mayat dari begitulah ya penerangan dia lain-lain. Nah, kalau macam umum punya dicakaplah tentang dagu tu lah. Kalau alam itu dia bercerita kan, mungkin banyak di orang berkepapan tentang dagu ini cerita. Kalau macam biasa-biasa orang masuk biasa tu, okey lah perluan untuk pasal tapi lagi bisa dia bilang kalau orang diri mati kena bunuh tidak dapat ataupun dia bilang dia perempuan perawat dan
tinggal kalau perawan bisa perempuan bunuh diri kan. Ya banyak sebut di kota perempuan. Ada juga laki dalam tapi juga lah. Tapi dia bukan kadang mungkin perempuan. Ada tingkat-tingkat energi dia lah. Tingkat dia punya tahu. Mengulang kurang perlu cerita tentang minyak-minyak. Minyak-minyak bukan mendapatkan minyak dagu juga, minyak sedangu juga, macam-macam lah sekarang mereka nama minyak. Semuanya pun sama. Indonesia lebih kepada sebab ini dia dipanggil instan terus jadi. Sebenarnya benda-benda yang terus jadi ini pasti ada risiko. Sebab orang akan menggunakan kekuatan-kekuatan kayak ini berdampak yang dimantra. Dan pula satu si pembeli yang yakin dan percaya benda itu akan jadi. Dengan saya si pembeli ini ada juga pantang dan cakap mana-mana ada minyak pengasihan apapun. Kalau orang beli dan dia yakin dan percaya benda akan jadi. Jadi pun mungkin sedikit, hanya mungkin 10-20%. Biarpun dia bilang ini minyak mahaba, ini minyak nakuk sukma, macam-macam. Minyak omikan pun nakuk sukma, minyak sekandung, macam-macam kaedah-kaedah orang-orang apa ini orang-orang Sabah. Diambil daripada minyak sekandung ini yang kita pernah dengar ada beberapa orang abang cerita lah. Dengan terbaru ini kawan kita MT Melawat itu orang ketiga ke tempat yang kita dengar bicara orang buat minyak sekandung. Minyak sekandung ni apa dulu? Orang duduk di apa ini perempuan mengandung duduk di atas kelapa. So, dia macam nasi kangkang gitu lah. Ya, dia duduk atas kelapa itu tanpa dia sedang. Kemudian di kelapa dia. Maksudnya Terjadi. Tiba-tiba ada perempuan kan jalan-jalan atau di kebun dia mengandung 3 bulan. Tiba-tiba dia duduk di kelapa. Jadi orang pandai dia tengok kelapa tu jangan pernah beli kelapa. Itu pun bisa juga dia tahu. Tapi dah boleh sengaja lah. Lebih ni mengandung yang duduk tu boleh kelapa tu dah jadi. oh, dia mau yang Tapi biasa. kalau secara spontan tiba-tiba dia duduk di kelapa tua ke duduk di kelapa. Jadi kan kita duduk tanpa sengaja. Makanya orang kena beli. Ada orang tempat yang kita beli. Sama-sama bisanya juga. Jadi macam-macam versi benda. Penak sukma, minyak bahapa, dalam minyak bahapa lebih kepada pengasihan cinta, energi cinta itu Pancasila, sehingga kan dia akan menjadi apa ni pengasihan umum. Mana-mana orang tengok dia suka, gitu. Senang dan kita. Dan pula yang orang panggil kadang-kadang minyak penakut sukma. Kadang-kadang penakut sukma ini dia juga sama lah macam minyak minyak dagu, kopi kelapa. Dia kategori dipanggil minyak penakut sukma. Sehingga kan jiwa sukma seseorang itu dia akan tercari-cari kita jiwa raga itu rasanya. Kalau yang kita percaya dengan kita. Tentunya orang-orang yang kena ni orang-orang yang kebanyakannya kita cakap dalam bahasa yang benteng tentang pertahanan diri, benteng diri yang kurang benteng. Tapi kalau orang amalan dia betul, okey, ada amalan dia tidak betul. Sama nak di sini ada yang kita biasa dia. Kadang dia juga jadi. Ini banyaklah kalau zaman sekarang. Kadang-kadang kita sebagai orang kan bukan perawat yang 24 jam. Bila masa apa ni bila yang perlu baru salah satu macam membantu kita akan bantu. Lebih banyak kita juga. Jadi minyak-minyak lebih biar Jadi dulu kalau segi daripada segi rawatan tadi yang macam contoh macam minyak dagu ke yang senandung ni ataupun pembeli gelambak ni ya. Cara rawatan dia tu dia sama dengan cara rawatan biasa kah ataupun macam mana? Kalau bagi daripada konteks mungkin rawatan dia senang kah atau macam mana kah mungkin. Lepas tu yang sebenarnya yang kita ni kan kadang tu kan. kadang gitu. Jadi adakah dia mungkin dalam proses tu ada proses-proses mungkin suruh kadang dilari atau semua macam mana? Banyak kaidah. Kadang-kadang dari segi rawatan ni pelbagai kan.
salah satunya umum orang mutiara. Iya, iya. Insya Allah mungkin salah satu dalam harga Islam orang-orang di tempat ini mungkin di Rupiah, di Mandian, Mandian Shiva, salah satu dua level ya. Ada juga rawatan-rawatan alternatif, kadang-kadang menggunakan benda-benda alami. Tapi Rupiah juga salah satunya orang-orang yang kena bukailah, ketika kena ilmu penunduk, Iya, iya. pengasihan. Baik. Dan kadang orang guna kayak pokok daun kelor, kelor kan urunggai lah. Urunggai, ya. Itu salah satu penangkal yang dibagi minum ataupun dibagi makan dan dibagi mandi. Jadi segala ilmu pengasihan dia kena, pokoknya dia kena, dia akan luntur. Tentunya kaidah itu menggunakan bacaan-bacaan doa-doa ya, ayat suci lah, doa-doa hikmah, pakai dengan salah satu kalau orang pakai kelor dan banyak tradisi juga lah kita terjumpa dari segi ilmu-ilmu alternatif dan rawatan. Ada itu menggunakan kadang-kadang mereka batalnya ilmu ini bila orang itu termasuk di bawah rumah limpas balik-balik, jemuran balik-balik, jadi dengan batal terhadap pengasihan, tapi mengikut tingkat energi dia. Ya. Ada juga melalui karak nasi. Langkah-langkah itu kan. Ada juga yang melalui karak nasi, orang makan karak nasi. Ada ayat-ayat yang dibaca lah. Salah satu perangkat. Yang ketiga, orang gunakan dia bilasan air keras. Bilasan yang kedua. Bilasan kedua. Kelor. Kurang sedikit. Kalau dibagi apa ini dibagi mandi, atau dibagi minum lah cepat masak. Ada juga melalui donor bidara. Sebab dia ada titik-titik lain perubatan, lain cara lah kan. Kalau pengalaman guru sendiri pernah rawat orang yang kena ini lah? Pernah ya? Kebanyakan Perempuan lah selalunya. perempuan, lelaki pun ada. Tapi yang selalunya kita tahu budaya di Sabah lah ada satu ilmu penunduk. Kalau di tanah Melayu dipanggil nasi kakak. Iya betul, nasi kakak. Ya. Kalau di Sabah ini ada satu ilmu yang kita umum dan kita pun pernah nampak praktiknya di depan mata. Dia ini menggunakan kaki badan. Kaki. Ini kayak tangan ini. Karena perempuan lah. Perempuan kayak begini. Orang bisa pakai kaki gitu. Tahu apa ini ikan yang keras nih macam kasut DP kepala ini pada mengangkat tempurium tuh. Ikan yang lekat-lekat. Ya, macam bentuk kasut tuh. Ada kan? Itu salah satu bahan dalam bakar. Orang ambil itu, baru kasih kering. Lepas itu ganti lah, contoh perempuan kan, suami kau sudah pukul kau. Kita kasih nafkah, suami curang, jadi kau jumpa aku pukul. Kita minta tuh, laki-laki badan tu. Paling bagus lagi tengkangan. Sama belalat dekat alat-alat sulit tu. Ada celah-celah tu dekat dapil. Setiap ini dapil dengan kepala ikan. Ikan apa? Lupa tu nama. Apabila yang ada kepala macam kasut tu lah. Tahu lah itu. Kalau dekat yang Dia kurim ada keras kan kepala. Lalu benda ini akan dimantra. Jadi dari mantra, pas itu baru kita ramu di makanan selalu. Makanan jika siapa-siapa, kita kasih rumah. Jadi akan tunduk dan jangan ikut cara yang tepat. Dia akan jadi lembut lah. Dia sama dengan nasi kakak tu. Cuma dia tidak selevel tinggi lah. Oh, dia tidak terlalu kuat lah. Sebab dulu, kenapa saya cakap benda begini? Di daerah saya ada kenal satu orang, hukum kampung lah, yang mana dulu saya selalu datang di tempat ini. Dan di kampung tu ada satu masalah. Dan kebetulan ada orang tu datang di mana di rumah pakciknya lah. Dan kenapa saya buat yang cakap minta gitu? Minta tu, minta dengan orang tu yang datang tu saya kenal. Memang saya nampak dia sendiri ini depan mata. Saya nampak suami dia memang selalu pukul. Pukul lah macam dibuat lelaki, tantang, tumpuk. Mesti minggu-minggu dia mata. Kadang-kadang kesian dia.
Dia yang datang perempuannya ada yang bawa dia datang jumpa dia diam tengok dia dengar orang cerita jadi dalam dia orang cerita dia bagi itulah yang diminta sebulan sampai sebulan lah nampak gitu kan suami dia nak kerja Udah kerja ya. ingat saya macam lebih 6-7 tahun juga saya rasa macam orang apa ni Gila. bukan gila anda waras lah di rumah anda bekerja apa yang dibuat ini delegatif terapi jadi saya nampak efek pada apa terjadi suami dah mau kerja marah sudah bingung mana pendapatan jadi macam mana pun orang buat begitu tetap juga ada kesan dia kesan dia kan sama istri dia gitu oleh kepala jadi kalau dipikir-pikir salah lah apa yang suami dia buat benda baik lah tapi salah juga dia Salah dengan cara saya nampak depan mata dan 7 tahun macam orang bodoh depan rumah dimukain Ikut kerja rumah kerja sorangan. rumah lah dimukain cuma dia anak orang di Banjawan tapi di daerah sana itu depan mata jadi kebanyakan case-nya kita jumpa begitu mundur saya dapat cakap apa ini rata-rata kita jumpa itu salah satu ilmu penuntut jadi kalau kami umumnya kami akan pernah saya itu perbatan dan mandian dan tentunya kita gunakan insyaallah masih menggunakan dua hikmah ayat-ayat suci Al-Quran kita tidak menggunakan mantra-mantra apa semua masih dalam panduan Al-Quran hanya saja kita menggunakan kaidah alternatif boleh juga orang buat perubatan tidak masalah macam saya cakap masing-masing dengan kaidah perubatan kan kalau dia mau rukyah mandian kaidah dia ada yang tambahan mandian bahan selagi bahan dia itu tidak bertentangan kan tidak bertentangan dengan benda yang dilarang dalam agama. Saya akan bilang begitu. Dengan kami ada titik-titik poin juga untuk orang-orang yang terkena ini. Kita akan tutup ataupun buka lah. Jadi salah satu untuk orang di luar sana khususnya untuk yang beragama Islam untuk tidak mudah kena dari ilmu pengasihan kan zaman sekarang ini macam-macam bukau dendam ilmu sirat ilmu pengasihan macam-macam ada dan yang melibatkan adilan hutang lah dalam dan maksudnya merusakkan merugikan orang merugikan masyarakat jadi ada satu amalan pertama banyak amalan ini selalu kita akan baca di dalam surat la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wala kulli syai'in qadir. Kan? Jadi ini salah satu benteng ataupun penangkal ilmu maupun sihir pengasihan dan untuk apa semua juga wirid pas sholat ke masa-masa tiga kan diambil 21 ambil 20 apa ini ambil 21 27 11 kali akan ganjil kita wirid kan tiup tangan usap seluruh badan ataupun kalau ada airnya tidak air minum selama 7 hari dia buat minuman air tapi amal ini selama-lamanya untuk yang 7 hari dia rasa ada ragu dalam badan dia ambil air buat baca 11 kali pakai ganjil lah 7 kali 9 21 tiup air baru minum jadi tangan usap seluruh badan buat selama 7 hari untuk di dalam badan lepas itu selama 7 hari tidak perlu tanya tiup di tangan sapu badan salah satu penangkal cara paling ringkas dengan kaidah ini juga salah satu kita guna ayat ini untuk membuka orang-orang yang kasihan atau salah satu kaidah itulah yang kita kongsi insyaallah masih banyak yang kita ceritakan apa yang terpikir apa yang terlintas lah sampai kalau diuraikan ini panjang nih macam-macam sebetulnya ilmu inilah uniknya dalam dunia mistik setiap kebudayaan masing-masing dengan kaidah keilmuan ada
masing-masing ada yang mau cerita. Orang Sabah ada, kayak orang Endron ada, orang Filipina ada, masing-masing. Dalam budaya Sabah ini pun berbagai suku kaum, dan masing-masing dengan ilmu kemistikan. Kita di sini cerita ini bukan membahas ilmu orang salah atau tidak, terpulang masing-masing pada individu. Ini perkongsian mistik, pengalaman mistik. Boleh percaya, boleh tidak percaya, tidak masalah. Bukan untuk kita iman. Sebenarnya cerita mistik dan pengalaman mistik seseorang tidak wajib pun orang dengar percaya kalau cerita, kan? Tidak. Yang mau percaya, kalau dia rasa percaya untuk meningkatkan wawasan kepahaman tentang dunia mistik, kan silakan ambil sebagai pedoman lah dan pengetahuan. Kalau rasa tidak, ambil saya di cerita dongeng, kan? Tidak merusakkan kepahaman dan keimanan seseorang. Mistik adalah mistik, kita panggil, kan? Gaib adalah gaib. Benda gaib tidak mungkin dapat diketahui oleh seseorang. Besok itu adalah hari yang gaib yang kita tidak selalu, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sedangkan benda mistik sampai hari ini belum dapat dibuktikan sepenuhnya secara logika akal kita. Kalau boleh dibuktikan, itu kadang-kadang orang panggil sains. Bila sesuatu benda mistik itu dapat dibuktikan, untuk dipanggil sains. Melankau apa ini, melankau kecerdasan akal orang Islam. Sesuatu benda yang orang tidak pernah alami dan tidak alami. Batu terbang, mungkin orang tidak ada kepahaman tentang dunia itu, dia akan cakap dunia ini mistik. Sebab itu terbang. Kan kalau dikaji, orang yang dapat turun kayak kenapa dia terbang, rupanya ada televisi apa semua, dia sudah jadi sains. Jadi sama ilmu dengan kepahaman dan pemikiran akal, bila dia nafikan ataupun dipercaya barang itu akan jadi. Bila dia nafikan, barang itu tidak akan jadi. Termasuk kita punya logika akal untuk melebarkan benda-benda. Pemawala kebetulan gitu. Saya rasa cukup sampai sini jalan dulu hari ini, ya. InsyaAllah nanti kita akan sambung dalam video kita seterusnya, insyaAllah. Banyak lagi boleh yang kita sambung. Solat yang kita dapatkan, kita kongsilah. Jangan marahlah kalau udah tuh kawan-kawan yang lain, kan. Mana tuh ada yang mau tanya, kan? Mana tuh ada yang mau tanya, bolehlah komen di video kami nanti. Jadi kita boleh bahas dengan guru, insyaAllah. Mana yang kita tahu lah, kan. Kalau kita tidak tahu, sama-sama kita cari tahu. Ya, betul. Oke. Oke, guru, terima kasih. Sama. Oke, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami edisi Mistik Borneo. Gas!